Benza Santo Samaya Manupalaya Benza Santo Dinoba Bigdan Dindo Mebawa Sudo Kayo Mebawa Subo Kayo Mebawa Anurato Mebawa Sawa Sete Meta Yata Sawa Karma Suzame Zeta Shireya Guru Ha 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 Ho Bhagave Sawa Tata Gata Benza Mame Munza Benzemba Ma Samaya Sato. Ingin mengucapkan selamat datang kepada kita semua pada malam hari ini dan juga mengatakan bahwa beliau sangat senang sekali yang memiliki satu kesempatan dengan kita semua mendiskusikan suatu topik yang sangat penting sekali yang kita kenal dengan Untaya Mutiara Pembebasan. Buku ini adalah merupakan judul daripada buku ataupun teks yang akan menjadi pembahasan kita kali ini, yang mana ditulis oleh Tapo Rinpoche ataupun yang kita kenal dengan Gampopa. Gampopa adalah merupakan penulis daripada buku ini. Dan adapun alasan kenapa kali ini kita mendiskusikan topik ini adalah karena relevansi yang diajarkan di dalam ajaran ini, ya. Banyak sekali kita melihat, ya, banyak di sini Rinpoche mengatakan secara personal beliau sudah sering sekali, ya, beberapa tahun belakangan ini mengunjungi Jakarta, Indonesia, dan selama kunjungan beliau juga sudah membicarakan ataupun mendiskusikan berbagai topik yang berbeda. Dan beliau secara personal merasakan bahwa pokok pembahasan ataupun subjek yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah merupakan subjek ataupun pokok pembahasan yang sangat penting sekali bagi kita semua, disebabkan karena subjek ini akan sangat membantu diri kita jika kalau kita yang mempraktekannya, dan subjek ini juga akan sangat membantu bagi seorang pemula, artinya yang baru memulai pengenalan di dalam agama Buddha, sampai murid-murid ataupun mereka yang sudah mungkin ya cukup ya terpelajar di dalam agama Buddha. Jadi ya, diskusi ini adalah merupakan suatu diskusi yang bukan hanya akan membantu kita dalam kehidupan kita yang akan datang, tetapi kenyataannya adalah bahwa diskusi ini juga adalah merupakan suatu diskusi yang ataupun pokok pembahasan yang akan membawa manfaat bagi kita di dalam kehidupan ini, dan tentunya juga akan membawa manfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Dan adapun alasan kedua adalah ya, bahwa harus kita sadari bahwa Dharma itu adalah sesuatu yang bukan kita pelajari untuk meningkatkan pengetahuan kita akan Dharma, tetapi apa yang penting kita mempelajari Dharma itu adalah supaya membuat kehidupan kita menjadi lebih bermakna, lebih ceria ataupun lebih bahagia. Dan itulah sebenarnya yang merupakan tujuan daripada kehidupan kita, dan itu pula lah kenapa yang merupakan alasan kenapa kita semuanya berada di sini pada kesempatan ini. Banyak sekali kita bisa melihat ajaran-ajaran yang mungkin cukup mendalam sekali, tetapi kadang-kadang ya ajaran yang mendalam ini tidaklah sesuai untuk semua tingkat orang ataupun tidaklah sesuai untuk semua orang. Jadi ajaran ini adalah ajaran yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, ya, juga bukan hanya dipelajari tetapi untuk kita praktekkan ataupun kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya, ini adalah poin yang sangat penting sekali, bahwasanya bahwasanya kita harus mempelajari ajaran ini, kemudian juga kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa ajaran ini adalah merupakan ajaran yang juga akan membawa satu manfaat yang sangat besar sekali bagi diri kita ataupun bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, oleh sebab itu ya, kita bukan hanya mempelajarinya, tentunya bukan hanya mempelajarinya saja, tetapi juga usahakan untuk mempraktekannya ataupun menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita. Dan adapun alasan ketiga kenapa kita membicarakan ataupun mendiskusikan topik ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa Tapo Rinpoche ataupun Gampopa pada awalnya juga adalah merupakan seorang berumah tangga sebagaimana diri kita di sini, dan dia juga ataupun beliau juga mengalami berbagai fase kehidupan, ya,
kesulitan-kesulitan hidup sebagaimana yang juga kita alami saat ini, yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi oleh sebab itu ya, ini adalah sesuatu yang kita sangatlah terhubungkan dengan kehidupan beliau ataupun beliau sendiri. Ya, beliau juga mengalami satu fase di mana dia mengalami menjalani suatu pernikahan, dan juga pada kenyataannya sebenarnya istrinya lah yang juga ya boleh dikatakan yang merubah hidupnya. Jadi Dapo Rinpoche ataupun Dapo Pa dilahirkan di suatu daerah di Tibet yang disebut dengan Dapo, dengan nama bapaknya adalah Gyalpo Gawa dan juga ibunya adalah Somase. Dan pada mulanya ataupun nama kecilnya dulu dia bernama Kamachab, dan pada saat usia awal 20 tahun beliau menikah. Dan setelah menikah pada saat usia 25 tahun ya istrinya meninggal dunia, dan menurut ataupun sesuai dengan riwayat hidupnya, istrinya saat itu sebelum meninggal dunia memohon ataupun meminta kepada beliau untuk supaya tidak menikah lagi. Dan akhirnya beliau juga memutuskan untuk tidak menikah lagi, karena ya beliau juga menyadari bahwa sebenarnya apa yang sering dia harapkan itu kadang-kadang tidaklah sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Hidupnya selalu penuh dengan apa yang kita kenal dengan naik dan turun, ataupun sesuatu yang naik up and down, ya, naik dan turun. Ya, jadi akhirnya pada saat itu juga, pada saat usia 25 tahun juga, beliau ditasbihkan menjadi seorang biksu dengan nama Sonam Minjin. Ya, dan dia dia belajar dengan berbagai guru-guru besar dari Kadampa seperti Berupa, ya, dan lainnya. Dan pada saat itu ya dia juga menjadi seorang pengikut dari Kadampa yang sangat terkenal sekali pada saat itu. Dan pada waktu itu, pada saat beliau masih belajar ataupun mengikuti daripada guru-guru Kadampa tersebut, beliau pernah mendengar nama Milarepa. Dan begitu beliau mendengar nama Milarepa disebutkan, beliau dalam hatinya timbul suatu keinginan yang sangat besar sekali ya bagi beliau untuk bisa bertemu dengan Milarepa. Dan akhirnya ya, singkat cerita, akhirnya beliau bertemu dengan Milarepa, dan dari Milarepa lah beliau banyak sekali mendapatkan instruksi ataupun ajaran-ajaran seperti ajaran Mahamudra dan enam naropa juga. Dan kemudian beliaulah yang mengkombinasikan kedua tradisi tersebut, yaitu tradisi dari Kadampa dan tradisi dari Mahamudra. Dan kemudian dari kombinasi inilah muncul satu tradisi baru yang beliau dirikan tersebut. Jadi yang beliau namakan sebagai Mahamudra Sutrayana tradisi. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran yang dia turunkan di kemudian hari adalah berdasarkan daripada ajaran ataupun tradisi ini. Jadi mutiara pembebasan ini ataupun untayan mutiara pembebasan ini juga dalam kata lain boleh disebutkan sebagai penjelasan daripada tingkatan ataupun tingkatan daripada Mahayana, jalan Mahayana menuju pencerahan ataupun permata pengabul harapan pencerahan. Jadi dalam Rinpoche mengatakan bahwa untuk menyelesaikan topik ini ya dalam 2 hari diskusi sebagaimana yang kita rencanakan di sini adalah mungkin tidak bisa. Jadi untuk benar-benar menyelesaikan topik ini mungkin saja kita membutuhkan 3 tahun pembahasan, ya. Tetapi di sini ya kita berusaha untuk, oleh sebab itu di sini kita berusaha untuk mendiskusikan ataupun hanya menyampaikan ataupun menjelaskan poin-poin penting daripada topik ini. Jadi adapun ya kita pada hari ini ya juga mungkin bukan malam besok ya atau lusa malam hari kita tetap akan mendiskusikan topik yang sama, yaitu mengenai untayan mutiara pembebasan ini.